Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Zakia Hidayah. Ya, kita mau bahas apa nih kira-kira ya? Yang paling menarik ya saat ini, dan yang paling ramai, yang urgent gitu dibahas. Pinjaman online kayaknya, pinjol. Iya. Oh iya, aku sempat denger sih pinjol itu lagi ramai banget karena ada orang yang bunuh diri gara-gara pinjol. Iya. Ya, gimana tuh menurut kamu? Mungkin karena pengaruh psikisnya kali ya. Iya, jadi sebenarnya seiring berkembangnya teknologi ya, ya bisa dikatakan pinjol ini kan baru-baru. Ya. Sebelumnya belum ada, dan pasca COVID ini kan semuanya harus berdasarkan teknologi, terus lebih praktis lah seperti itu. Ya. Nah, lama-kelamaan ada ide untuk meminjamkan uang itu melalui online, yaitulah pinjol. Oh gitu. Oh iya. Jadi berawal dari COVID itu ya? Iya. Masa-masa COVID. Sebelum COVID kan kita nggak pernah ya dengar ada pinjaman online. Biasanya kalau orang mau pinjam ke mana-mana itu pertama pakai rentenir, ya enggak? Iya. Yang konvensional itu. Terus pun kalau kita mau pinjam uang itu ya harus ada yang digadaikan, pegadaian misalkan. Iya, itu gitu. resmi kan kalau itu. Iya. Jadi di pinjaman online itu sendiri kan terbagi menjadi dua. Ada yang resmi dan ada yang tidak resmi. Yang resmi itu di bawah pengawasan OJK, namanya Otoritas Jasa Keuangan. Terus yang tidak resmi atau ilegal itu tidak di bawah pengawasan OJK. Nah, ini yang jadi masalah nih. Gitu. Ya, pada prinsipnya pinjaman online itu kan memakai jasa yang namanya debt collector ya. Debt collector ini atau DC ini itu sebagai jasa yang dilakukan ketika si nasabah ini jatuh tempo bayarnya. Iya. Nah, ketika sudah jatuh tempo kan ya pasti ada semacam desakan, ada semacam semacam dorongan untuk bagaimana caranya harus bayar seperti itu. Makanya DC inilah yang diberdayakan di situ. Hanya saja yang jadi masalah itu adalah pinjaman online yang tidak dibawa naungan OJK itu, karena tindakan mereka itu sewenang-wenang. Dan ketika berdasarkan yang saya baca ya dari berita online, ketika si nasabah ini sudah jatuh tempo, itu ya dia akan menyebarkan semacam data pribadi. Terus dia akan menghubungi orang-orang yang terdekat kita. Oh wow. Iya, karena kalau pinjaman online itu yang saya baca ya, selain nomor HP kita diminta, itu juga nomor HP orang terdekat kita harus di save juga oleh mereka. Kebayang sih gimana terdesaknya, gimana tertekannya orang-orang yang sudah jatuh tempo pada saat dia belum bayar utang, tapi didesak terus. Itu kebayang sih gimana tertekannya gitu loh guys. Betul. Jadi itu tadi yang pertama pasti ada teror. Terus yang kedua, yang paling fatalnya itu data pribadi bisa bocor. Ya mungkin itulah yang membuat salah satu karyawati Indomaret di Gorontalo itu sehingga memilih untuk menghabisi nyawanya sendiri gitu. Karena itu tadi ada tekanan, ada dorongan yang sifatnya memaksa, sehingga
secara psikis juga dia sudah tidak tahan. Tuh. Dan memang keberadaan daripada pinjol ini kan ada yang mengatakan bahwa ini adalah solusi dari sebagian masyarakat, apalagi dalam kebutuhan rumah tangga misalkan. Terus ya sebagiannya lagi berpendapat bahwa ini bukan solusi sebenarnya, ini justru malah petaka seperti itu. Iya, ya masyarakat juga paham, sadar bahwa sebenarnya pinjaman online ini salah sedikit bisa jadi petaka. Ya, pinjaman online bisa sih jadi solusi, cuman sementara ya guys. Nah, Solusi sementara, tapi ya lagi-lagi sangat berisiko. mungkin ketika ingin mencari dana yang instan, dana yang cepat, ya mungkin Ya. itu solusi yang tepat. Cuman masalahnya kan tidak selesai sampai di situ. Justru setelah itulah masalah yang lebih besar. Iya. Ya karena bunganya juga itu nggak tanggung-tanggung guys. Iya. Ya saya nggak tahu ya. Bunganya itu kayaknya kalau pinjaman online itu bunganya ya yang menentukan ya pihak dari pinjaman online sendiri. Benar. Apalagi mungkin ketika mereka ini tidak di bawah pengawasan otoritas jasa keuangan, ya bagi mereka yang pinjaman online tidak di bawah pengawasan otoritas jasa keuangan itu sangat rentan ya. Mereka menetapkan suku bunga yang cukup tinggi mungkin dari platform pinjaman online yang lainnya yang resmi di bawah naungan otoritas jasa keuangan. Seperti itu. Ya bagi orang yang sudah terdesak, bagi orang yang sangat membutuhkan ya tentu dia terima-terima aja. Iya kan? betul. Dan lagi-lagi kalau saran dari kami itu sebaiknya pinjaman online ini ya jangan sampai menjadi candu, jangan sampai menjadi suatu pelarian hanya sesaat saja untuk memenuhi hasrat kita. Apalagi minjam uang itu di pinjaman online bukan karena kebutuhannya mendesak, tapi gaya hidup misalkan. Wah itu bahaya banget. Itu. Nah awalnya tuh cuman pinjaman sedikit, lama-kelamaan jadi banyak ya guys. Nah itu dia maksudnya tadi, pinjaman online yang tanpa di bawah pengawasan otoritas jasa keuangan itu kan mereka pasti akan lebih leluasa, lebih liar untuk menjalankan misinya seperti itu. Seperti bunga yang lebih tinggi misalkan. Dan apalagi nasabah-nasabahnya ini ketika bertransaksi, ya kan, bertransaksi terus nasabah-nasabahnya juga tidak memperhatikan apa klausula-klausula yang harus diperhatikan sebelum meminjam seperti itu. Dan itulah pentingnya harus dicek terlebih dahulu apakah betul-betul platform ini masuk akal atau tidak. Gitu. Tapi sebenarnya meskipun diawasi oleh OJK, kalau bisa sih teman-teman, kalau tidak mendesak itu nggak usah coba-coba gitu. Iya. Kalau hanya untuk ya beli fashion, beli barang-barang branded itu sepertinya nggak perlu ya. Pakai aja yang ada yang kita sudah punya. Betul. Tidak perlu untuk
meminjam fashion yang lain, gaya fashion orang lain gitu. Cukup kita belajar dari peristiwa-peristiwa yang sudah ada gitu kan. Tiba-tiba ada ibu-ibu yang menangis terisak-isak karena terlilit utang pinjol misalkan, terus sampai-sampai karyawati salah satu Indomaret yang ada di Gorontalo harus dibayar dengan nyawa misalkan. Itu kan semuanya menjadi pelajaran besar bagi kita semua. Ya kalau dari kita sih, kalau bisa hindari hal semacam itulah. Tidak usah pinjam-pinjam online, pinjam-pinjam apapun. Itu ya kalau bisa usaha dulu lah, usaha dulu semaksimal mungkin, karena di dalam usaha itu pasti ada jalannya juga gitu. Itu saja dari kita singkat terkait pembahasan masalah pinjaman online. Tentu kita tidak terlalu banyak yang membahas masalah ini karena kita juga sudah paham apa bahayanya, apa dampaknya seperti itu, dan kita juga sudah ulas singkat masalah-masalah apa saja yang akan dialami ketika kita terikat oleh pinjaman online lantas tidak bisa membayarnya kan gitu. Gitu. Ya, teman-teman, terima kasih semuanya. Terima kasih sudah mengulas. Semoga kita semua sehat, teman-teman di luar sana juga sehat, dan dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.